wasallam menyambung pembicaraan kita hadis yang ke-24, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hamba-hambaku, kullukum dhallun, sesungguhnya kalian itu semuanya dalam keadaan dhallun, sesat. Maksud sesat di sini adalah ghafilun 'anis syara'i, lalai dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelalaian kita membuat kita tidak mengetahui bagaimana cara menyebut Allah dan bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Maka dari karenanya Allah berpesan fastahduni. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian illa man hadaituhu, kullukum dhallun illa man hadaituhu, melainkan orang-orang yang aku berikan petunjuk, kata Allah. Maksudnya illa man hadaituhu dalaltuhu, yang aku berikan petunjuk, wa waffaqtuhu, dan aku berikan taufik untuk mengimani dengan apa yang telah dibawa oleh para rasul, para utusan-utusan Allah yang pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, mintalah petunjuk kepadaku. Maksudnya utlubu minnil hidayah, mintalah kalian hidayah kepadaku. Maka dari karenanya dalam salat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Fastahduni utlubu minnil hidayah, mintalah kepadaku petunjuk yang menyampaikan kalian untuk menuju jalan yang benar. Yang mana ketika kalian meminta hidayah tersebut kepadaku, kemudian kalian dapatkan hidayah itu, maka kalian mempunyai sebuah i'tiqad di dalam hati, sebuah keyakinan bahwasanya hidayah itu tidaklah Allah berikan, melainkan adalah anugerah dari Allah. Ahdikum, maka kata Allah, apabila kalian meminta hidayah kepadaku, adullukum ala tariqin najah fid dunya wal akhirah. Ahdikum, maksudnya aku akan berikan petunjuk kepada kalian, maksudnya aku akan berikan sebuah petunjuk kepada kalian atas suatu jalan yang menuju kepada keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan di negeri akhirah. Dari sini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita meminta hidayah kepada Allah, maka sungguh permintaan kita tidak akan pernah ditolak. Disinilah dikatakan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menambahkan nikmat yang ada di dalam diri seorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga tidaklah seseorang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, melainkan Allah ingin menambah nikmat tersebut. Dan tidaklah seseorang meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan, melainkan memang Allah ingin memberikan keampunan kepadanya. Dan tidaklah seseorang tangannya mengangkat kepada Allah, lisannya memanggil ya Allah, berdoa, menyeru, memanggil nama Allah, melainkan Allah ingin memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Maka dari karenanya fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Maksudnya di sini hikmah dari kita diperintahkan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bahwasanya kita menampakkan kefakiran kita, sifat ubudiyah, sifat kehambaan kita kepada Allah. Arti sifat kehambaan, kita tidak punya apa-apa. Hidayah adalah dari Allah. Hidayah adalah dari Allah. Kita tidak bisa. Innallaha yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim.
Dari karenanya doa kunut kita, Allahumma hdina fiman hadait. Naam. Itu hikmahnya kita diperintahkan meminta hidayah kepada Allah, izharul iftiqar, yaitu menampakkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menandakan ketika kita mampu melakukan amal ibadah, maka kita merasakan bahwasanya semua itu adalah hadiah dari Allah. Kita mampu beribadah, malam hari ini kita bisa ke majlis, hidayah dari Allah. Malam ini ada yang baca surah Al-Kahfi, hidayah dari Allah. Besok Jumat ada yang memakai pakaian putih bagi ingin yang melaksanakan sholat Jumat, hidayah dari Allah. Setelah asar hari Jumat kada ketinggalan salawat ummi 80 kali, hidayah dari Allah. Ada hidayah. Dan itu bukan dari kita, kita meminta. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan, kata Allah, hidayah tersebut kepada kalian. Maksudnya aku tetapkan hidayah itu dan aku berikan tambahan hidayah tersebut karena kita khawatir saat ini kita di dalam ketaatan tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Dari karenanya terus kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, mudahan panjang umur seberataan. Kita minta hidayah kepada Allah agar di bulan tersebut kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang mendapatkan rahmat, orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Karena sesungguhnya kebinasaan bagi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keampunan. Sudah bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keampunan, ini orang adalah orang yang binasa, orang yang sial, orang yang celaka, dan orang yang mendapatkan sebuah kehancuran adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keampunan. Dari karenanya kita penting sebelum memasuki bulan Ramadan kita tahu terlebih dahulu kemuliaan apa yang terkandung di bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai perhatian besar terhadap bulan Ramadan. Saking perhatiannya Nabi Muhammad terhadap bulan Ramadan, 2 bulan sebelum menjelang bulan Ramadan beliau telah meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebagaimana doa Nabi kita Muhammad di malam pertama bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad. Bulan Ramadan adalah bulan yang didambakan oleh Nabi Muhammad. Dari karenanya orang beriman ketika dekat dengan bulan Ramadan dia bahagia. Kenapa? Karena disitulah bisnis terbesar antara dia dengan Allah. Diskon besar-besaran. Sedikit beramal pahalanya besar. Dia bahagia di sana. Dia merasakan ketika dia mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, bukan hanya sekadar ucapan selamat datang kemudian mengabaikan kepada tamu. Karena sesungguhnya ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, berarti kita di sana menganggap Ramadan adalah tamu mulia. Kalau tamu mulia harus kita muliakan, jangan kita abaikan. Sampai kapan kita tahun demi tahun puasa kita hanya seperti itu, tarawih kita cuma hanya seperti itu, qiyamul lail kita cuma hanya seperti itu. Kita ingin bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan sesuatu yang beda dari tahun sebelumnya. Kita ingin mendapatkan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pertamanya 10 pertama terdapat rahmat Allah, 10 kedua ampunan dari Allah, 10 ketiga adalah pembebasan dari siksa neraka. Ya Rabb, mudahan panjang umur, sehat afiat. Itu Nabi Muhammad mempunyai kerinduan besar terhadap bulan Ramadan. Sedangkan hati kita, bagaimana kita punya hati? Apakah kita merindukan dengan bulan Ramadan? Apakah ini kita punya hati merindukan terhadap bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad ingin
umatnya itu merasakan apa yang beliau rasakan, beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ay yakuna haulan kamila." Jikalau umatku, kata beliau, mengetahui kebaikan dan keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan 1 tahun penuh bulan Ramadan. Seandainya tahu, akan tetapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar di sana melihat, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang semangat ibadahnya di bulan Ramadan. Maka dari karenanya lihat, yang diseru di bulan Ramadan untuk berpuasa orang-orang yang beriman, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Artinya apa? Artinya orang yang diperintahkan untuk beribadah, melaksanakan kewajiban puasa, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Sehingga dari ayat tersebut kita paham, kualitas ibadah seseorang di bulan Ramadan tergantung imannya. Kualitas puasa seseorang di bulan Ramadan tergantung imannya. Ketika engkau mendapatkan keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan nampak di bulan Ramadan di dalam puasamu, dan bagaimana kesungguhan engkau di dalam beribadah di sepanjang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena itu tergantung keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana Quran kita di bulan Ramadan tergantung iman kita. Bagaimana tarawih kita di bulan Ramadan tergantung iman kita. Bagaimana qiyamul lail kita di bulan Ramadan tergantung iman kita. Bagaimana sedekah kita di bulan Ramadan tergantung iman kita. Bagaimana sedekah kita di bulan Ramadan tergantung iman kita. Bagaimana hadirnya kita di majelis ilmu di bulan Ramadan tergantung iman kita. Bagaimana menghidupkannya kita antara maghrib dan isya tergantung iman kita. Bagaimana kita di sana menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah tergantung iman kita. Walhasil, seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan tinggi atau tidaknya, meningkat atau tidaknya, tergantung keimanan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nas, jikalau manusia, kata Rasul, mengetahui kebaikan dan keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan, maka dia akan berkeinginan 1 tahun penuh Ramadan. Wah, kita Masya Allah, ini sudah berhitung dah 40 berapa hari lagi hari raya. Masya Allah, belum Ramadan sudah berhitung hari raya. Rasul sehingga dikatakan di dalam sebuah kitab, tamanni zawal Ramadan, seseorang bercita-cita, berkeinginan cepatnya Ramadan berlalu, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Waduh, kapan Ramadan selesai? Kapan Ramadan selesai? Lah, jauh dari sifat orang mukmin. Orang mukmin bulan Ramadan gembiranya luar biasa, sehingga mereka menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai macam ibadah. Mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan niat-niat yang baik. Sekarang apa yang kita niatkan di dalam menyambut bulan Ramadan? Niatkan berapa kali khatam kita maunya di bulan Ramadan. Berapa sedekah tiap malam kita di bulan Ramadan. Seandainya tiap malam 5.000, berarti 1 bulan 150.000. Siapkan uang receh, siapkan, bismillah. Kalau Al-Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah 120 kali khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Wah, kita apa yang kita inginkan? Apa yang kita niatkan? Innamal a'malu binniyat. Ayo niatkan. Saya niatkan tahun ini paling minimal 3 kali khatam Al-Quran. Ya Allah, bismillah, semangat. Berarti kalau 3 kali khatam Al-Quran, seharinya berapa juz? Berapa juz? 3 juz. Berarti 10 hari khatam Al-Quran. 10 kedua khatam Al-Quran. 10 ketiga khatam Al-Quran. 3 kali khatam. Ya Allah, ada yang meniatkan ulun tahun ini bismillah 2 kali khatam Al-Quran. Ayo bismillah, ulun tahun ini sekali khatam Al-Quran. Ada lagi yang berniat ulun membanyaki qul huwallahu ahad aja sudah, Masya Allah. Ya khair. Niatkan, ya Allah, ulun tahun ini hendak full tarawih, ulun hendak meniti masjid-masjid, ulun kada hendak lagi yang ini, ulun hendak tarawih, menikmati tarawih. Bagaimana tarawih? Udah,
Belum tahun ini hendak puasa merasakan betul bagaimana puasa yang sebenarnya, bukan hanya menahan lapar dan haus. Ramadan tahun ini media sosial dikurangi. Jangan sampai menghabiskan waktu, apalagi setelah asar, menghabiskan waktu dengan jalan, duduk pinggir jalan. Masya Allah, melihat orang buka aurat, Masya Allah, kanyang parut. Haula wala quwata illa billah. Ini adalah sesuatu yang menghabiskan, menghancurkan pahala puasa kita. Coba lihat Nabi kita Muhammad semacam itu. Sehingga perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadan diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Ini ma'ruf, hadis sering disampaikan. Bagaimana Nabi Muhammad mengatakan, sebagaimana Sayyidina Salman yang menceritakan khatabana Rasulullah akhir yaumin min Sya'ban. Hari terakhir di bulan Sya'ban Rasul berkhutbah kepada kami. Hari terakhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan Rasul menyampaikan khutbah ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Sungguh telah tiba atas kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailah, syahrun fihi lailatul qadar wa hiya khairun min alfi syahr. Bulan yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang dinamakan adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar punya cerita tersendiri kenapa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini adalah khususiyat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, bulan Ramadan jangan hanya mencari Lailatul Qadar. Udah niatkan dari malam pertama sampai malam terakhir ibadah, khalas. Jangan sampai 10 terakhir keluyurannya di mall. 10 terakhir banyak dapat zakat, udah ke mall, bismillah. Dapat banyak THR dari Pak Haji, THR dari ini dan lain sebagainya. 10 terakhir malah keluyuran di mall. 10 terakhir orang 10 terakhir apabila sudah menjelang Ramadan ingin meninggalkan, yang ada tangisan, yang ada rintihan, yang ada kesedihan, bukan malah bahagia. Mereka yang ibadahnya luar biasa ketika ingin ditinggalkan bulan Ramadan menangis, sedih, padahal ibadahnya luar biasa. Wah, kita Masya Allah, kadang-kadang di luar bulan Ramadan kada suah beudu baku kumur. Bulan Ramadan baku kumur beudu. Maka baku kumurnya lebih dari 3 kali, 5 kali baku kumurnya. Haula wala quwata illa billah. Mana? Waduh, panas banget gue. Halah, biar panas. Lebih baik kehausan di sini daripada kehausan di sana. Udah, puasa tahun ini usahakan beda dari yang lainnya. Rasakan bagaimana keindahan bulan Ramadan. Jangan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi mata tidak ditahan. Lailatul Qadar. Kemudian syahrun faradallahu siyamah. Itu bulan Ramadan Allah wajibkan puasanya. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan. Dan salat tarawih di malamnya sunnah. Memang sunnah, aywa sunnah. Akan tetapi sangat tidak pantas bagi orang yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirah mengabaikan salat tarawih. Sangat tidak layak orang yang meyakini hidup di dunia tidak selama-lamanya, tapi dia tidak memperhatikan tentang qiyamul lail, yaitu tentang sholat tarawih di malam harinya. Sholat tarawih. Allamatud dunia Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau apabila bulan suci Ramadan yang bergelar dengan Allamatud dunia Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau ketika bulan Ramadan setiap hari mengkhatamkan 1 kali Al-Quran. Setiap hari 1 kali 24 jam, berarti sebulannya berapa kali khatam? 30 kali khatam. Salat tarawihnya berapa? 3 kali beliau, 60 rakaat. Itu ditarik. Dan beliau salat witirnya ngambil 11 rakaat. Wah, kita apa yang kita niatkan bulan Ramadan? Udah takana uyuh ya sudah genjar. Ambil nang ringkas saja sudah. Ini bulan Ramadan memang sunnah. Apalagi siwak, jangan ketinggalan, siapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Ayo kopiah, koko, gamis, sarung, siwak, tasbih, minyak harum, bebinian, ayo mukena,
Jangan sampai hanya mukenanya aja yang bagus tapi sholatnya kada bagus. Apalagi khusus bagi para wanita, Bu, kalau pian bisi anak jangan dibawa ke masjid. Kalau pacangan anak pian mengganggu orang sembahyang, lebih baik pian anak di rumah aja. Pian di rumah, anak pian di rumah, sudah sembahyang di rumah aja. Anak pian hendak nang besumbalit kayaknya kada apa-apa lagi sudah. Amun pian bawa ke masjid, inya kuciak-kuciak, belum lagi nang main lato-lato, belum lagi nang pakai game dan lain sebagainya, mengganggu kekhusyuan orang salat. Bukan pahala yang pian dapat, tapi dosa yang akan pian terima. Jangan pian kira, oh ini pahalanya besar ke masjid. Lah, pahalanya pian di rumah. Diam di rumah, sudah selesai. Jangan dipaksakan. Kecuali anak pian itu pintar. Ini Masya Allah, bebinian sembahyang di belakang, anaknya sasat sampai ke Pak Imaman sini, kayak bagi saya. Berjalan, anaknya, banyu imam habis dikinumnya. Masya Allah, kipas angin imam dihancurnya. Imam tati lantang, inya menarik sejadah imam. Anak siapa? Haula wala quwata illa billah. Udah baik di rumah aja, boy. Bujuran di rumah aja. Di rumah aja, sama ke majelis. Kalau pacangan anak pian mengganggu orang di majelis, lebih baik di rumah. Di rumah. Nah, kecuali anak pian tadi ranai, pian minumi obat tidur dulu, bawa ke masjid, silahkan, bismillah. Tapi kalau pacangan mahaur, mulai belakang sana sampai ke muka, sampai ke imaman, storing. Kenapa? Masuk ke ruang son, diputarinya seberataan, no. Haula wala quwata illa, udah di rumah aja dah, di rumah. Bujuran tuh di rumah aja. Kadusah dipaksakan. Bujuran kadusah dipaksakan. Salat tarawih, itu salat tarawih. Memang sunnah, tapi nilainya coba lihat apa kata Nabi Muhammad, man tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Satu sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan sama seperti pahala wajib. Nih, siwak sunnah. Tapi kalau sudah bulan Ramadan pahalanya beda. Ayo siwak. Kalau Habib Umar biasanya sholat tarawih itu siwak ini ada di bawah. Jadi setiap 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Khalifatul Rasulillah Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Ayo siwak, siapkan. Nyambut bulan Ramadan, siapkan, bismillah, siwak. Boleh aja lah bersiwak di siang Ramadan, boleh. Asalkan siwaknya murni siwak. Jangan dicampur dengan coklat, siwak. Atau bercampur dengan susu. Masya Allah. Susu enak, berasa guru aja. Berasa, lah. Apalagi bola satrup, pakai ini gitu. Langsung di sini, maka diisap long. La haula wala la, siwak. Walaupun siang Ramadan ada pendapat para ulama mengatakan tidak dimakruhkan, hanya sekedar kayak ini ya, bismillah. Pahala 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Di luar Ramadan, di bulan Ramadan beda lagi pahalanya. Maka dari karena itu orang mukmin gembira bulan Ramadan. Kenapa? Ini tijarahnya luar biasa. Ini bisnisnya luar biasa, menguntungkan. Tiap malam sunnah mandi, ingin sholat tarawih, mandi. Jangan kada mandi. Jangan kada mandi. Bahkan hadir majelis kayak ini sunnah mandi. Pokoknya setiap perkumpulan yang di sana berkumpul dengan orang lain, kita dianjurkan mandi, harum. Kalau bebinian jangan harum yang terlalu berlebihan, sekedar menghilangkan aroma yang kurang sedap di batang tubuh, selesai. Ini kada ya Allah, pangling nang mencium wah umat. Wa man adda faridatan, dan siapa yang menunaikan satu kewajiban di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti 70 kewajiban di bulan yang lainnya. Nah, ini bulan Ramadan kata Nabi Muhammad, bulan yang perlu sabar. Kadang-kadang kita diuji, sabar. Bulan sabar. Dan sabar pahalanya adalah surga. Dan bulan Ramadan syahrul muasah, bulan berbagi. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditambah rizkinya orang yang beriman. Kemudian kata Nabi Muhammad, man fattara shaiman fihi kana lahu itqa ragabatin wa maghfiratan lidhunubih. Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang
yang man fattara shaiman, siapa orang yang membukakan orang yang berpuasa. Masya Allah, mudahan kau membukakan seberataan. Man fattara shaiman, siapa orang yang membukakan orang yang berpuasa, kana lahu itqa ragabah, maka dia sama seperti mendapatkan pahala memerdekakan seorang budak, wa maghfiratan lidzunubih, dan dosanya diampuni Allah. Dalam riwayat yang lain, dia mendapatkan pahala seperti orang yang dibukakannya tersebut, yang menyantap makanannya, dia dapat pahala. Apabila pahala, dan kita puasa tahu derajat puasa ada 3, puasa awam, puasa khawas, dan puasa khawasil khawas. Puasa awam hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasa khawas orang yang menahan mata, telinga, mulut dan lain sebagainya, bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa khawasil khawas itu para anbiya. Ketika kita membukakan orang yang berpuasa, siapa tahu yang menyantap hidangan kita orang yang puasa khawas, maka kita dapat pahalanya. Akan tetapi Rasul di sini mengatakan, maka dia mendapatkan seperti orang yang memerdekakan seorang budak dan dosanya diampuni oleh Allah. Mendengar itu semua, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim." Rasul, kami semua ingin membukakan orang yang berpuasa, tapi tidak semua kami mempunyai kemampuan untuk menyediakan hidangan bagi orang yang berbuka puasa. Lihat para sahabat di zaman dahulu, padahal mereka hidup di zaman siapa? Era terbaik, eranya Nabi Muhammad. Satu majlis dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad. Ketika mendengar keistimewaan seperti ini, mereka orang yang musara'ah, berlomba untuk mendapatkan pahala tersebut. Ya Rasul, kami tidak mempunyai apa-apa, kami tidak mempunyai sesuatu yang kami hidangkan untuk orang yang berbuka puasa, padahal kami ingin mendapatkan keistimewaan semacam itu. Apa kata Nabi Muhammad? Dengarkan. Yu'tillahu hadza tsawaba liman yufattiru sha'iman ala madzagati laban. Dia akan mendapatkan keistimewaan tersebut bagi orang yang membukakan orang yang berpuasa meskipun dengan seteguk air susu. Au tamrah, ataupun kalau tidak punya susu pakai tamr, kurma. Tapi kalau hendak membukakan orang puasa, jangan kurma nang mulai tahun corona semalam enggak ada tajwa juga. Kayak ini 3 tahun sudah. Tawakakan nggak kaca, pacah kacanya. Saking kerasnya kurma. Nungkar nang lembut kurmanya. Awali berbuka itu dengan kurma. Kalau kada kurma, banyu putih. Yang lebih bagus lagi kurma dan zam-zam. Itu buka puasa. Bayangkan ketika kita puasa, doa mustajab. Walis shaim dakwah mustajabah. Bagi orang yang berpuasa, doa dikabulkan Allah. Ayo, mau minta apa? Kalau kita ingin akhirat, minta akhirat. Jaga kita punya lisan ketika puasa. Kenapa? Karena setiap yang keluar dari lisanmu adalah doa. Belum lagi ketika menjelang berbuka puasa, doa mustajab. Ketika minum air zam-zam, doa mustajab. Ayo, kurma sebiji, zam-zam. Masya Allah. Ini kada ya Allah. Macam-macam napa-napakah. Ulun kada ketujuh je. Lah, usahakan ketujuh. Kenapa? Itu makanan favoritnya Nabi Muhammad. Nyata kada ketujuh kurma nang karas nyata. Nyata kada coba nang lamah tuh apa pokoknya nang lamah lah kayak itu nah. Kayak menjakannya kita jakannya di sini ada rutop. Oh nyaman benar. Pacah diilat tuh nyaman. Ya, apakah bismillah barangnya macam-macam merek kurma. Ini rame ini orang berjual kurma nih. Banyak yang memotong video nih. Ayo kurma aja nah ini. Itu kurma. Ayo, kalau kada ada kurma, au syarbati ma, seteguk air. Seteguk air. Kalau kada ada seteguk susu, kurma. Kalau kada ada kurma, maka apa namanya? Tamar. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, yu'tillahu hadzal tsawab man yufattiru sha'iman ala madzagati laban. Yaitu dengan madzagatil laban, yaitu seteguk air susu, au syarbati ma, atau air putih, atau yang terakhir kurma. Kalau kada kawa, ayo kurma bismillah. Maka dari karena itu, kalau pian hendak berbuka puasa, bawa kurma dari rumah.
Nak buka puasa umpat di sabilal perenya, bawa kurma dari rumah, siapa ada nang dihigapian unjuki kurma. Karena itu yang paling pertama kali masuk ke dalam rongganya. Dapat pahalanya. Terus yang nasi beda lagi pahalanya. Man asba'a shaiman, siapa yang mengenyangkan orang yang puasa. Nah, ini kenyang. Makan apa kenyang? Apa nang mengenyangkan? Kenyang. Man asba'a shaiman, siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan lidzunubihi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasagahu rabbuh min haudih syarbatan la yadma'u ba'daha abada, dia akan mendapatkan air minum dari telagaku, kata Nabi Muhammad, satu minuman yang siapa orang yang meminum dari telagaku tersebut tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang memakan makanannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit juga pun. Nah, nenek di masjid-masjid ada nang 1.500.000, ada nang 2 juta, ada nang 3 juta, ada nang 5 juta, ada nang 10 juta, ada nang 20 juta. Wah, apakah itu makanannya kambing seikung kira-kira tuh 20 juta tuh. Nah, ada nang macam-macam masing-masing lah. Ada nang 1.500.000, ada nang 1 juta. Masya Allah. Nasi bungkus kalau di sabilal biasanya bubur sudah ma'ruf, dan buburnya bubur barokah. Nah, barokah. Wah, bubur. Nah, nyamannya buka puasa tuh kanyang benar kada, lapar benar kada. Kenapa? Tarawih nyaman. Coba mun kekanyangan. Ya Allah. As-salata jami'ah, as-salata sunnatat tarawih, azabakumullah. Paling belakang sidin baju terbuka. Ya sidin. Kekanyangan? Coba santai aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad. Alehnya aja leh. Haula wala quwata illa billah. Sama yang tarawih kita Allahu Akbar. Imam pulang bujur-bujur, jangan tahu gas sempun sorang aja. Ganang makmum di belakang. Santai aja. Fatihah 2 kali napas, sadang. Lambat benar kada, cepat benar kada. Sadang. Ini kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bewayang jebuhannya deh. Nang sadang tuh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahan dulu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuntung dulu imam. Dallin. Hanyar di belakang amin. Ini hanyar Nah, jadi imam mahwal benar nenek. Hadang nih kamu. Iya nang digas imam tuh. Iya nang tertinggal berapa lap tuh beberapa lap tuh gara neto aja. Bujur-bujur waladdallin. Amin. Begana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Santai aja. Nyamun kecepatan tuh gair kalau pina tasilahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Takang imamnya, takang makmumnya. Aku juga mau kada tahu, aku abut lawan Fatihah aja kada tahu kisah. Nah, iya gara-gara itu iya nang nah. Makanya am santai aja. Surahnya jemaah kayak apa? Menulun di majelis bang dah sebulanan. Sahajus semalaman sahajus. Kenapa jer? Apa ya?
Mbah nang kada mengaji siang barang malamnya menjaga menjaga pakai HP boleh juga menjaga jaga pakai HP dimatiin anunya internetnya, jangan dihidupi. Kalau pina kawan menelepon timbul mangkat, aku lagi tarawih nah udah Ustaz Ilham nah jalan, jangan harus dihidupi. Entah nah berniat bukakan puasa. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ayo berniat bubuhan nikam nang bisi grup maulid, grup napa-napa. Ayo bismillah berniat bukakan orang puasa. Di manakah antar kada kawa pernya sehari orang 2 juta 3 juta, seorang 500.000 bisa aja, ada apa-apa. Ada nang 200.000 guru aja sehari. Apa iwaknya makan pada kala tahu lagi iwaknya makan itu apa? Kala tahu panggang. Man khaffafa an mamlukihi fi, siapa yang meringankan beban tanggungannya mamlukihi anak buahnya. Nih bos nang bisi anak buah di bulan Ramadan jangan dibebani benar. Target ikam harus selesai ini, jangan bulan Ramadan kasihannya kada puasa. Nyetu guru aja dibebani kah ya kada pemuasa juga orangnya aja. Disuruh begawi kada ya kada puasa juga. Nang penting pian nang jadi bos dulu lapas. Amun pian memberatkan inya, membebani inya dengan gawian nang maulahinya kada puasa, biarpun inya kada puasa juga, nang penting pian dulu jangan membebani benar lawan buruh. Jangan membebani benar, harusnya pian itu nyuruh puasa lah bonikam beratan lah, jangan datang kada puasa, awak ada tahu pokoknya puasa. Ini nang aduhai nang sedih benar tuh, bosnya kada puasa bebawaan lawan buruh. Ayo kita makanan sini aja, maka menyangatalang pulang tengah hari, Allahu Akbar, bebawaan. Nah ini nang ulun sampaikan di Masjid Nurul Ibadah semalam nang paling rugi anak buah tak tinggi pada seorang pangkat di akhirat, anak buah surganya tinggi, seorang paling bawah. Kenapa? Karena Allah membalas amal kita bukan karena status, tapi karena amal. Innama jazaituhu bi'amalih, aku berikan balasan karena amalnya, bukan karena statusnya. Anak buah buruh begawi lapah pada bos maka puasa, bos mandor aja tunjuk-tunjuk aja mah ada puasa. Makanya jadi bos jangan mau uluakan kada puasa, suruh kadanakan puasa, ikam puasa pian pang bos gampang. Itu apa bos jar nasi bungkus di kendaraan pian, itu jisidin bakas malam. Jangan jadi bos, jangan. Ayo ringankan, umpama masuk jam 8 jam 9 masuk, ya Allah bismillah. Harusnya bulik jam 5 jam setengah 6, bulik jam 4 asar udah belikan, ayo belikan dah. Jangan dipotong gaji hurang bujur setumat begawi tapi dipotong gaji sia-sia. Ikam puasaan lah, mun ikam kada puasa aku kada tahu lagi. Terakhir kata Nabi Muhammad, fastakthiru fihi min arba'i khisal, perbanyak di bulan Ramadan dengan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? 2 perkara yang membuat Allah ridha dan 2 perkara yang kalian selalu memerlukannya. 2 perkara yang membuat Allah ridha adalah syahadatu alla ilaha illallah dan wa tastaghfirunah, dan kalian meminta ampun kepadanya. Ya nang kita asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah. Itu 2 perkara yang membuat Allah ridha kepada kalian. Ini wasiat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Wasiat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, perbanyak 4 perkara. 2 perkara yang membuat Allah ridha, syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunah, dan kalian meminta ampun kepadanya. Dan 2 perkara yang kalian selalu memerlukannya, yaitu tas'aluna rabbakumul jannah, kalian minta kepada Allah surga, wa tata'awwadzuna bihi minan nar, dan kalian minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya nang sambungannya, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu wasiat Nabi Muhammad. Kalau di Hadramaut dibaca bukan hanya sekedar menjelang berbuka puasa, setiap saat tuntung bewirid baca, tuntung belajaran baca, tuntung rauhah baca, tuntung baca. Kenapa? Ini wasiat Nabi Muhammad.
Bukan hanya sekedar di sana ketika menjelang berbuka puasa, lah. Dan ingat, di bulan Ramadan ada waktu-waktu yang mana Allah banyak memerdekakan manusia dari siksa api neraka, membebaskan orang dari siksa api neraka. Di antaranya waktu antara subuh sampai isyraq. Itu paling banyak. Dan di situ paling banyak guringan. Itu paling banyak dari subuh sampai isyraq. Orang gunakan subuh sampai isyraq, bismillah. Hadir majlis. Hadir majlis. 1 tahun. Ada di bulan Ramadan, ibadah, bismillah. Kuliah subuh, ayo bismillah. Itu yang paling banyak Allah membebaskan orang dari siksa neraka. Di antaranya lagi apa? Menjelang berbuka. Makanya kita, ya azim anta ilahi la ilaha ghairaka yaghfiridz dzambal azim فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم. Masya Allah. Mudahan panjang umur lah berdapat bulan Ramadan. Tiap malam makan sahur, jangan kadang makan sahur. Sunnah tasahharu, makan sahur. Fa inna fis sahur barakah. Makan sahur itu ada berkahnya. Dan masuk waktu sahur itu, makan sahur ketika jam 12 malam itu masuk sudah makan sahur. Jadi mun hendak bersahur jam 12:30 masuk dah. Tapi nang bagusnya makan sahur itu di takhir, ditunda. Jangan sampai menundanya sampai orang subuh. Enggak. Makan sahur dianjurkan kita tunda. Makan berbuka puasa dianjurkan kita segerakan. Pasti dulu. Ini kebanyakannya terjadi, maaf buka puasa bersama kadang-kadang kada tahu. Buka puasa bersama kadang-kadang maghribnya di mana? Sembahyang maghrib. Sayangnya Ramadan. Apa aja? Storing masih aja. Ada nang udah kawai aja. Terlanjur sudah. Apanya nang kada kawai, makanya hadangi dulu. Bujur aja kita disegerakan, cuma yakin dulu masuk ke kada. Maka dari karena itu jurun apa? Dianjurkan kita ajan dulu. Udah kalau ulun menerangkan, amun ada turang di Hadramaut, ada jamnya di kita, tak muadzinnya makan dulu, minum. Makan sedikit kurma, minum, hanyar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adzan. Kalau kita masuk maghrib, hinip sakampungan, bunyi kendaraan kan kada ada lagi sudah. Hinip makanan tuh bang beratan, bunyi nang serena itu yang tuk matinya kaum makan lagi sudah nah. Barokah dua bila hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, merigah pulang. Biarlah. Kayak apa? Bagusnya langsung adzan. Inya kada harus jual limbah adzan tuh langsung kamat kada. Ajannya juga lapar guru satu mat aja ajan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tahu aja itu lagu lapar, tahu aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Tumat tah tuntung hanyar makan kita. Gitu. Kayak itu pang ditarim tuh. Mun di Darul Mustafa kayak itu pang. Sampai wehini ya. Kenapa jar tahu? Karena ulun mau ajannya. Jadi ulun tahu ulun nang tuang ajannya. Ulun nang ajan maghrib jadi tahu Habib pernya di belakang situ, ulun di sini. Ngomong ulun di sini. Jadi sambil membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ajan dulu tik jarnya kada tahunya kada ada bunyi serena. Ulun makan kurma sedikit, minum, berdiri lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Haratan ajan tu pulang nah sambil kita nah berdoa. Haratan buka puasa tu banyak berdoa nah. Ini kadang ya Allah, muntung berjajal. Tangan sudah ada, belakang itu. Ya Allah. Kayak apa? Puasa tuh modelnya buka tuh balas dendam modelnya.
Oh, harus tuh bang. Ya ilah, santai aja, santai. Nyemunnya orang kada talo kanyang tarawih nyaman nah, nyaman tarawih nyemun kekanyangan tuna aja. Oma jakannya lah bagusnya alhamdulillah. Ini kada oma bibinian pian jangan sakit hati, bibinian pian jangan kecewa. Lapah ulun gurai bulan Ramadan menyediakan anak, menyediakan laki, kada papa pahala pian gonol. Laki pian 4:30 bangun, pian 3:30 bangun sudah memasak, gonol pahala pian. Makanya julun bibinian tu pian gonol pahalanya pada kita. Bujuran. Oh, pian bibinian tu gonol pahala. Asal mau aja melayani laki. Apalagi haratan pian haid bibinian jangan laki disuruh sahur sorongonon. Kam sorongonon lah aku haid juga aja kada kau melayani kam. Jangan, justru seorang haid itu berhimat lagi. Kau aja makan beisukan. Mun makan beisukan jangan mengacari laki. Ada boleh. Jangan. Anak pian bawa makan, jangan hendak di hadapan orang nang berpuasa. Sudah tahu aja ceritanya dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab yang lain banyak lagi. Orang Majusi melihat anaknya bawa makan di hadapan orang Muslim sedang berpuasa, dipukulnya anaknya. Kenapa ikan bawa makan di hadapan orang nang sedang melaksanakan ibadah puasa? Malam itu juga, minggu itu juga, orang Majusi itu meninggal dunia. Sekalinya tuan guru di zaman tersebut bermimpi orang Majusinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Ditanya, sebelum ulun meninggal dunia, Allah memuliakan ulun untuk masuk ke dalam agama Islam karena memuliakan bulan suci Ramadan. Ini kada makan nasi kuning betampai. Noh, beroko betampai pian nih. Hukum siapa nang pian remehkan? Orang mun sudah kada puasa jangan betampai. Berarti boleh ka guru kada puasa? Tetap kada boleh. Amun hendak kada puasa jangan betampai. Berarti boleh lah, kada boleh juga. Tetap kada boleh, tetap puasa biar kayak apa aja puasa. Allah, sedangnya sudah nah. Minggu kena liburannya lagi kita dah. Itu bulan Ramadan berhimat, banyak berdoa. Saban malam nah tawaran, adakah nang minta ampun aku ampuni, adakah nang hendak bertaubat ku terima taubatnya, adakah nang hendak minta rajaki ku beri rajaki, adakah nang hendak minta ini, ada minta. Saban malam ayo. Apalagi 10 terakhir bulan Ramadan dan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin insyaallah nang kayak tahun bahari juga 10 terakhir bulan Ramadan. Jam berapa mulainya? Jam 2. Terserah pian aja hendak guring di sini kah? Mulai jam 10 AC banyak aja hidupi sorangan. Jam 1 bangun kayak apa guru jar urun kada beguringan sumpah yang malam tuh jar bolehlah bertahajud. Tahajud itu guring dulu. Tahajud itu sumpah yang sunnah sebelumnya pian guring. Mun pian kada guring jangan tahajud. Dia mulailah jangannya mah hidup akan malam aja. Apabila guru jar Lailatul Qadar tahun ini, nah kada tahu juga di apabila Lailatul Qadar. Pokoknya asal pian beribadah sepanjang malam, samalaman, sabulanan tatamu Lailatul Qadar. Sadar atau kada sadar merasa tuh tatamu Lailatul Qadar. Ini kada mun malam ini kami, mun malam ini kada. Udah tahu pang kita Lailatul Qadar. Nah sampai sini aja kira-kira. Nah bibinian nang kada mengkodok kodoannya dikodok. Ulun sudah bayar fidyah jar, hadang dulu. Bayar fidyah itu kada menggugurkan kewajiban amun pian termasuk orang nang kayak ini. Ada orang nang umpama beranaknya Ramadan tahun semalam. Tahun babila tuh 2000 berapa nih? 2000 berapa kita? 2023. Berarti beranaknya 2022 ya kah? 2022 beranaknya di bulan Ramadan. Pabilanya beranak di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan. Sebelumnya puasalah, ada puasa juga. Sampai tahun yang 2023 30 hari pian bebinianai qada. Kayak apa jar ulun beranak kayak itu, Pang? Ya apalagi sudah. Inya kayak ini, ada bebinian nang hamil betianan apabila inya khawatir atas dirinya sendiri tetap wajib qada, cuma kada wajib bayar fidyah.
apabila inya khawatir atas dirinya dan janinnya, dirinya inya khawatir, janinnya inya khawatir, maka wajib qadha, kada wajib bayar fidyah. Tapi apabila inya khawatir terhadap janinnya, maka dua wajib, qadha wajib, fidyah wajib. Ala kulli hal qadha tetap wajib, kada kawa dihilangkan dengan fidyah, kecuali orang tuhanang sudah benar sudah tuha benar, ujar dokter kada kawa lagi ini puasa, nah hanyar pian fidyah itu seharinya satu mut tuh kada sampai salitar, ada mut lain mud satu mud, seharinya satu mud. Nah, itu. Nah, bibinian yang tadi itu Pang mulai 2022 beranak 2021 2019 coronanya beranak, corona beranak 2022 sekali, 2020 sekali, 2021 sekali, 2022 sekali, berarti 3 kali. Kalau nih 3 kali Ramadan kalau terlewati inya kada mengqadha 2 kali Ramadan, maka bayar fidyah. Amun inya haratan kada puasa betianan khawatir terhadap janinnya, maka qadha wajib, fidyah wajib, maka fidyahnya kali 2 tahun. Tapi mun inya khawatir terhadap dirinya aja, maka kada wajib fidyah, tapi wajib qadha. Min tujuan menyusui sama, amun inya kada puasa karena khawatir atas dirinya atau khawatir atas dirinya dan janinnya, maka wajib qadha, kada wajib bayar fidyah. Tapi apabila inya kada puasa haratan menyusui karena khawatir terhadap janinnya, terhadap anaknya, atau haratan hamil inya kada puasa khawatir terhadap janinnya, tetap wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Saapa aja pian tetap wajib bayar fidyah. 3 kali Ramadan pian kada kawa mengqadha, maka kali akan 3, 10 berarti 30 mut. Itu lebinian toh. Sangkanya kalau limbah tuntung bayar fidyah, gugurai sudah Ramadan, kada kawa beguguran. Nah, makanya berhitung nak beranak tuh. Mbah, mun pacangan bulan Ramadan dihitung 9 bulan kayak apa caranya? Ini mulai bertanam, tak. Apabila berbuahnya, apabila memanennya kayak itu berhitung. Tapi mun urang nang dasar rajin puasa lah, mun urang dasar rajin puasa biar inya betianan, tetap dipaksanya puasa. Da apa ahdinya malah jadi anak puasa. Puasa anak-anak puasa. Puasa bersambung boleh lah. Amun umur ikam masih aja nang bersambung, abah membawai aja. Nah, abahnya membawai bersambung puasa ya Pak. Dalam keadaan junub bolehkah berniat? Boleh. Umpama maaf malam Ramadan hendak koler mandi, wudu, makan sahur, kada jadi masalah. Sah aja sah. Kayak apa mandi aja? Pian kayak apa gerang mandi bulan mandi wajib tuh kayak apa gerang pian? Harus masukkan banyu ke dalam hidung sini kah? Kada kalau di permukaannya aja nah sudah ini kada telinga tambus sampai ke sini. Sahnya jangan. Itu. Nah, habis sudah sedikit ulun hendak berkisah. Ini berkisah aja lagi. Berkisah kejadian malam nisfu Sya'ban tadi. Karena banyak netizen yang berkomentar, kenapa jadi lambat bana sembahyang maghrib? Kenapa jadi lambat bana sembahyang maghrib? Nah, jadi sebenarnya Masya Allah, masyarakat Banjarmasin pada umumnya menyambut kedatangan malam nisfu Sya'ban, ibadah di Sabilal Muhtadin luar biasa, jemaahnya membeludak. Luar biasa. Sasaknya luar biasa. Ulun tuh tulak sudah bepelasida waktu sekalinya kada tahu di sini ditutup orang, kada tahu nangaran kada tahu ya Pak. Coba pikirkan, minum gin di bulan Ramadan kada tahu kada ingat. Nah kayak apa hukumnya parenya? Nah jadi siang Ramadan limbah main bola, baik aja nyaman panah. Puasa aja. Ayo aja. Sekali aja pulang kada boleh lagi sekali. Amun sudah minum aja kada apa-apa, kada jadi masalah. Munnya kada ingat, tapi bujuran kada ingatnya dan orang kada ingat.
Ada nang bujuran kada ingat di zaman Rasul ada, ya Rasul jar ulun puasa aja bisukan tadi, tapi ada nang boy makan, ulun makan aja, kenapa jadi makan? Kada ingat, kita rusakan aja Rasulullah puasa. Tengah hari belapor pulang, ulun diboy orang pulang makan aja, kada ingat ulun puasa aja. Oma aja Rasulullah ikam dasar kada pemuasa orangnya. Diboy orang kada ingat. Jadilah ulun belok ke situ kalau nang di situ lain pintu utama keluar, kasananya lagi nangnya biasanya dibuka malam Jumat, mau di hari lain kada dibuka. Jadi berkisah lah nya karena banyak jar ibu-ibu, kenapa nih jar belum datang lagi gurunya, kenapa nih, kenapa ajin mic-nya rusak, ajin mic-nya ini hadang dulu pian tahulah mangga ulun malam itu toh turun kalau dari mobil. Ada lagi waktu itu masih belum maghrib lagi ulun tuh, soalnya ulun sudah maanu udah waktu tuh sampai ulun sebelum maghrib ke sini. Sekalinya rencana kita jauh lebih, rencana Allah jauh lebih indah dari rencana kita. Wah iya kayak itu kalau tah manggah juga ya rencananya ya itu Bang. Jadi jurung kayak apa nih sudah nek ayo wae kada tahu juga jalan sini ditutup penguluai karena jamaah ini luar biasa tuh hendak beribadahnya tuh jangan saban-saban sembahyang 5 waktu kayak itulah bah hapok tuh Bang. Jakanya toh sembahyang malam kan kayak itu kayaknya Pak kita di muka situ aja nah imamnya ada kisah wah ini mudah-mudahan mendengar nah seberataan mintanya kisahnya pian kasihan benar banyak nang menderita kisahnya tuh kayak itu tuh. Turun ulun situ bawa kitab kisan amalan, bawa HP, minjam kendaraan siapakah kada tahu juga kasihan jamaah kapapercayaannya. Minjam kendaraan jabuhnya kisan mantar guru, ih pakailah jinya. Umat jakanya tabawa atau kendaraan tuh kamana membulikakan. Kapapercaya siapakah kenanak nang itu nah jazakallah khairal jaza, mudahan kabul hajatnya dunia akhirat. Sampai ta tunggangi kendaraan apakah kada paham juga pokoknya begas ya itu nah. Sedikit pengulai kasihan jamaah nih. Nah, itu pulang hikmahnya tatunda berjamaah maghrib banyak bener lagi umah ulun nih kayak apa jabuhannya jar ada nang memediu nang ulun loconya ada aja nang hendak bersalaman haratan nang kayak itu kaina dulu ulun nih dihadangi orang nih menghadangi orang umat pakan wil ada nang lain ada juga ulun aja nang dihadangi jalan umat sempit bener jalan tuh itu talus nya kendaraan orang juga begores kendaraan orang juga tahu penguluai sakalinya jar satu mata jeng itu kada lawas jadi jerbuhannya kada kawal guruai tutup juga situ majulun kayak Pak beturun nun dari kendaraan berjalan mulai nang di situ nah sapal ada berjalan pikir akan pian tahu guru num aja mana guru nih pian tahu guru num aja ulun pian maghrib tuh buka rekamannya manahani mangga jadi imam berjalan kalau sana jalan mana jurun jalan sini jerbuhannya kada tahu lain petugas sabilal lain bubuhan ulun juga pokoknya ada jamaah nang simpati melihat berjalan ulun ini sandal putih kan bakas hujan kalau siangnya tuh licak situ ya Allah nang ulun pikirakan aja busiah ulun tadangsar mun rigatnya tuh kawa jadi berasihi supannya tuh nah berjalan ulun situ nah begamat pada berjalan awak nih gonol jaka halusnya man berjalan sakalinya pian siapakah nah ya Allah jadi kawan nang si Hadi tuh di muka beto ada lagi yang di belakang kada tahu ngarannya begamis orangnya awas saya guru lewatnya sakalinya baya berjalan hilang orangnya mana julun tegugur di got sakalinya julun bujuran ini jaka ada nang mengamera tuh nah pira ulun ini julun mana nang tadi toh sakalinya hajar tagugur di got kayak apakah nasibnya malam nisfu Sa'ban samalam nah ulun mahadirakan aja pang junang tagugur di got tadi siapa ngarannya nah siapa nang mendengar lah ikam nah aku minta rela benar terima kasih banyak walaupun ikam kada jauh mengantarakan aku tapi perjuangan ikam sangat luar biasa di got begamis jaka ulun nang tecabur nang kaya apa
baju putih, gotul licak, nah aja kayak ini aja lagi nah. Uma ulun kayak apa julun ulun jadi jarang nang guru sini aja. Baing kutai ulun dibawa orang pulang, uma licak jalanan tuh, sut. Gamis ulun sing sedikit, embah itu dibawanya pulang jalan tang WC, licin kalau situ. La ilaha illallah julun. Ini hanya melewati kayak apa Siratal Mustaqim kayaknya julun Nah, bibinian pian situ kawan yang membawa ulun si Hadi tadi itu kada sing sandalan lagi sudahnya ditinggalnya sandalnya ulun hendak melimpasi kayak apa ju nih mudahan jangan ada nang basalamannya bibinian nih ulun ambil aja sandal tak ulun ambil sandal ulun balewatai misi bulah no asalnya kucak-kucakan kenapa lelakian jalan sini ulun haratan nang kayak ini nggak tahu lagi dah kada tahu aja sudah nangaran kapa palipian gen mun hendak bakame mun WC lalakian hibak WC bibinian kosong masuki kenapa jar gesan bibinian jar mai juga oh mak yang ibu-ibu tadi kada melihat ulun lewat pas ulun melihat guru lewat sini julun ulun nih kawan ulun saikung sudah tak cabur di got situ nah kayak apakah kabarnya tuh pian malam nisfu Sa'ban la haula wala berjalan ulun tok berjalan sini sampai ingin sini sampai sudah majulane ulun hati jam ya Allah nah berjalan sampai di muka Sabilal siapakah berasih sudah gamis ulun ini berasih ada nang mahaga tajajak licak nang babanyu tuh jar mamurancit ke gamis ulun iya julun hibak di sini nah oma julun la haula wala quwata illa billah maaf gurulah aja kada sing haja kayak apa lagi jakanya parak bibinian bisa minjem mukana bibinian satu mat situ nah oma ulun ya Allah batarus saya lagi sampai ke Pak Imaman tuh ketua ai ulun sapu nang kayak ini nah kada najis lah guru setiap nang rigat kada mesti najis inya bakas licak bakas hujan aja nah sandal ulun tuh kada tahu lagi dah licaknya luar biasa batis ulun nih maka pakan wil di belakang dulu nih kayak apa ini nah ulun sapu-sapu kan batis lain sebagainya imam aja maghrib itu padahal ada hikmahnya nang puasa kau makan dulu tuh langsung emang ketakbir Allahu Akbar padahal tuh mangkahnya luar biasa bojuran lawan anak kada tahu lagi sudah anak belum tinggalkan mulai sana berjalan nah nang taugur di got tadi kayak ini aja lagi nah berdalam gotnya ketua nang di situ ulun asalnya buka jalan gesan guru cuk dihilang mana julun nih orang aneh ya Allah julun masya Allah siapakah ngarannya tuh terima kasih banyak julun ulun hadang siapa julunnya ada nang memidu ulun lewat tuh nah hanya siang tadi pilihnya ada nang mentek tuh bebinian siapakah nah ulun belewat tuh nah menjinting sandal sebuting ada tahu kisah nah itu ulun lihati habis lalu keingatan ulun julun sudah kada apa Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas sahib ratib hendak sembahyang Jumat putih dah berataan tapi sidin banglah lain ulun gitu nah tapi ingat kita nak kisah itu berjalan aja sidin di higa rumah orang sakanya ada nang menyimbur dari atas pakai banyu rigat pang jus jungoy sidin nah sidin jalan anak buahnya kurang ajar di belakang tuh Habib kita tangi kedusah aja sidin kenapa harusnya aku Umar bin Abdurrahman al-Attas yang lebih layak dapat sambaran api dari langit tapi diganti oleh Allah dengan air yang kotor kada jadi masalah sudah terusakan kita aku bebulik setumat ganti baju sudah selesai ulun sampai melihat ya Allah julun licaknya paman niat sidin bagus saja hendak mengawalakan cuman tajajak neng itu tadi tak ya nah iya am pamanai judang nah iya am jasidin juga aduh nasib bujur julun nah pas saya lagi sudah sidin mantarakan kada sampai ke muka sidin kada nyaman juga kenapa karena licak bejulun sahinian licak sana padahal di sana mahatiakan pertama got hilang kada lagi sudah
WC tuh ulun tuh gair banana beingkut aja tuh kalau pina sut beta jungkang tajalan nang kayak itu. Ulun kada kau mikirakan viralnya sampai kiamat viralnya aja neta. Ulun ya Allah. Aduh, Johan jadi minta maaf benar malam minggu tadi ya kayak itu bang sudah seindah apapun rencana kita jauh lebih indah rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada apa-apa. Jadi itu aja tuh hendak mengklarifikasi itu aja. Karena banyak kenapa jadi belum mulai aja. Gurunya aman aja. Mic-nya kan rusak aja kalau guru takbir sudah bukan mic-nya nang rusak. Ulunnya berjalan manggah mulai situ nah. Berapa banyak nang jadi korban bian nang alas-alas bubuhannya itu tajajaki ulun minta halal minta ridha ulun bertahan malam itu kada tahu lagi sudah. Aduh, kan kisah aja manggah apalagi sama malam tuh baginnya manggah lagi.